Smart Podcast. Oke, di episode kali ini saya, Salsabila selaku moderator dan bintang tamu kita yang ganteng dan cantik ini. Udah kenal dong ya pastinya sama mereka berdua ini. Siapa sih yang gak kenal mereka? Kayaknya gak mungkin deh. Oke, episode kali ini kita bakal bincang-bincang seputar International Credit Transfer Program. Jangan sampai kelewatan, tonton video ini sampai akhir, so stay tune. Halo Mas Mbak. Halo. Sebelumnya boleh nih perkenalan dulu biar teman-teman pada Oh boleh. Oke, jadi hello everyone. My name is Kim Suki and you can call me Kim and I'm from Mathematics Education Manager in University of Semarang, of course. Oke, kalau nama saya Siti Humairah, biasanya dipanggil Home. Oke. Iya. Oke, makasih ya perkenalannya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih. Sama. Baik. Alhamdulillah. Kalau kegiatannya akhir-akhir ini selain kuliah apa saja? Kalau kegiatan akhir-akhir ini selalu kuliah kegiatan kayak kumpul-kumpul gitu ya, kumpul-kumpul kayak kegiatan yang bermanfaat lah. Anak-anak program yang lain. Betul, anak program lain yang ini kan cuma satu prodi gitu ya. Jadi ada yang anak beberapa PBI, prodi. ada anak PG PAUD juga. Benar, jadi kita saling kumpul, saling bercerita. Seru banget. Kegiatan selain itu, apalagi misal ada kegiatan di luar, kegiatan kampus, kegiatan di rumah atau di organisasi luar kampus itu mungkin ada. Kalau untuk aku semester ini udah stop organisasi. Sama sih, jadi nggak ada kegiatan. Berarti gimana nih menyikapi kegiatan kuliah sama kegiatan-kegiatan, mungkin banyak kegiatan yang lain seperti tadi. Cara manajemen waktunya itu gimana? Nah, kalau buat aku sendiri dari dulu aku selalu ngelis to-do list apa yang mau dicapai. Kalau ada tugas atau apapun yang deadline-nya paling cepat, paling mepet itu yang mana sih ya? Nah, ya itu yang dikerjain dulu. Berarti di list dulu. Iya. Kalau gimana? Kalau aku fleksibel sih, kalau mood ya bikin, kalau enggak ya nantilah, gampang. Itu biasanya kalau kita kan orang-orang kalau bikin tugas itu kan harus moodnya yang baik, harus suasana yang enak gitu baru bikin gitu ya. Jadi nggak selamanya mood kita kan bagus, jadi kita bisa lah kapan-kapan bikin gitu. Kapan-kapan. Tapi tetap jadi lah, nggak sampai telat gitu kan enggak. Oke nih teman-teman, cukup ya perkenalannya dengan bintang tamu kita. Langsung kita masuk ke topik yang akan kita bincang-bincang hari ini, yaitu International Credit Transfer Program. Aku mau nanya, International Credit Transfer Program itu sebenarnya apa sih? Tidak dulu deh. Jadi International Credit Program ini adalah program yang disediakan oleh pemerintah. Jadi menyediakan program untuk mahasiswa untuk belajar di luar negeri begitu. Seharusnya ini pun dilakukan secara offline begitu ya, karena masih pandemi. Jadi kita dilakukan secara online. Tetapi semua fasilitas kita dapatkan secara 100%, tidak ada pengurangan. Tapi sebenarnya tuh program ICTP ada dua Dua jenis. yang dibiayai sama pemerintah sama biayai sendiri mahasiswanya. Dan kebetulan kita dapatnya yang dapat biaya dari pemerintah ya. Tuh. Berarti ada uang sakunya? Ada, pasti. Bahkan bidik misi pun bisa, karena saya juga bidik misi. Oh ya, berarti nggak ada batasannya ya? Iya. Bisa Betul. semua ya? Bisa semua Bisa. kalangan. Dan itu pun uang sakunya nggak sedikit ya, Bu ya. Nggak sedikit, dan itu ada uang saku, ada uang Buat buku, video. ada buat video juga. Jadi uangnya itu terpisah-pisah antara uang saku, uang buat buku, uang buat video gitu. Jadi banyak lah yang kita dapat. Kemarin kita dapat berapa nih sebulan? Kalau uang saku tuh per bulan 700. 700. Terus 700. 700. Kalau buat video tuh kayaknya 500.000. 500. Terus buku itu per bulan 500. apa? Per bulan ya? Per Per bulan bulan 500.000. Udah hampir 2 juta ya? Lumayan banget. Iya makanya. Oke. Untuk perbedaannya sendiri, perkuliahan biasa sama program ini tuh apa? Banyak banget yang beda Banget ya. ya. Kalau masalah program ini ya kita pakai bahasa Inggris. Pasti.
pasti pakai bahasa Inggris, dan teman-temannya di sana pun cuma kita bertiga yang orang Indonesia ya. Gitu. Jadi mereka pakai bahasa Inggris, kita juga pakai bahasa Inggris, dan dosennya pun juga ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Buat persyaratannya apa saja buat ikut program? Kalau dulu apa sih? Persyaratannya Yang mahasiswa pendidikan matematika Iya, yang penting itu semester pertama. 5. Nah ini yang sekarang Yang semester 4, semester 4 masuk ke 5. Iya, tapi kan nanti Terus- kita perkuliahan semester 5 Iya. kan. Ya. Terus sama tes TOEFL juga di UGRIS. Nanti ada wawancaranya juga, interview ya? Interview. Terus micro teaching juga jangan Iya, lupa. buat micro teaching. Tuh. Dan nanti TOEFL-nya minimal 450. 450. Iya. Kalau seleksinya tuh kayak gimana alurnya gitu? Yang pertama kita pasti pendaftaran dulu ya, pendaftaran, terus tes TOEFL, nanti tes TOEFL kalau Kalau 450 kita lanjut ke interview, nanti interview sekalian dengan micro teaching, tapi jangan lupa interviewnya pakai bahasa Inggris juga. Pakai bahasa Inggris juga Iya. ya? Iya. Interview semuanya bahasa bener, Inggris gitu. micro teaching juga nanti pakai bahasa Inggris. Jadi penting banget kalau bahasa Inggris itu buat entah tes TOEFL tadi, Betul. buat interview. Berarti- Apalagi waktu kelas. berarti kelasnya tuh full bahasa Inggris. Iya. Wow. Bener-bener bahasa Inggris. Buat Mas Ima sama Mbak Kum nih, kasih dong tips and triknya biar bisa lolos gitu di Tips program and ini. trick ya harus bisa lolos. Ini pas lolos ya. Belajar sih harusnya. Buat menambah kosakata, buat nambah listening, reading, gitu kan harus bisa. Soalnya kan TOEFL kan masuk ada itu semua kan, ada listening, ada reading juga. Jadi kita perbanyak kosakata, jangan sampai kita terlena dengan apa yang telah kita punyai gitu. Kalau aku biasanya tuh aku kan suka nonton anime, Iya. suka baca manga, webtoon atau apapun. Nah, itu dibiasain pakai subtitle bahasa Inggris, pakai pokoknya serba bahasa Inggris dibiasain gitu biar telinganya kebiasaan pakai bahasa Inggris, bacanya juga bisa paham. Jadi nanti mempermudah. Makasih banget tips and triknya. Ini bermanfaat banget bagi nanti yang mau daftar program kredit transfer ini. Buat Ya teman-teman nih. harus daftar sih harusnya. Iya, banyak banget benefitnya. Banyak pol, apalagi nanti kita kan dikonversi juga kan yang ada di sini kan. Dikonversi Bisa apa? jadi, betul, bisa jadi nanti kita ambil mata kuliah semester depan. Jadi seumpama ini kan kita ambil semester 5 kan, ambil semester 5 Ada tapi yang semester 7 yang udah dikonversi. jadi nanti semester 7 nggak usah ambil mata kuliah lagi, udah berkurang. Jadi nanti SKS-nya semakin kecil nanti pas semester 7, jadi semakin ringan. Gitu sih. Buat tahun ini ada nggak pembukaan buat program kredit transfer ini? Sebenarnya kemarin udah ada dan udah ditutup Udah malah. ada, udah Udah ditutup. terus yang buat semester depan tuh malah langsung ke luar negeri sebulannya. Offline. Ini langsung offline. Tapi kan ini hanya dibatasi beberapa prodi. Nah, untuk tahun ini matematika nggak kebagian untuk yang dibiayai oleh pemerintah gitu. Jadi kemungkinan besar matematika jika ingin mengirimkan itu pakai biaya sendiri dari prodi sih gitu. Biaya sendiri itu dari personal apa dari kampus? Dari kampus itu menyediakan untuk PP naik pesawatnya. Jadi nanti dari Indonesia ke Singapura, ke Filipina itu pakai biaya prodi, tapi nanti hidup di sana pakai biaya sendiri gitu. Tapi kayaknya ada tambahan buat flight itu loh. Ya kan, terbang dari Indonesia. Enggak, tempat tinggalnya di sana. Oh iya. Disediain kayaknya. Tempat tinggalnya disediain. Cuman kalau buat makan, jajan atau uang Ya per hari sendiri per bulan sih. itu Kalau sendiri. biaya kuliahnya tetap gratis kan? Kalau di sana tetap, kalau di sini tetap bayar, Bayar. tetap sama sih, Tetap bayar sendiri berarti. tetap bayar sendiri. Tapi kan pas di sana kan sama aja kita bayar yang di sana gitu sih. Iya. Terus kira-kira yang perlu disiapin buat ikut ini tuh apa aja? Siap Mental. mental. Ya, soalnya mental. soalnya bener-bener gimana ya kan, soalnya kita pakai bahasa Inggris ya. Nanti kalau nggak bisa, kalau nggak paham gurunya ngomong apa itu susah banget, apalagi teman-teman yang di sana pun nggak kayak kita di sini, kita kan online kan. Mungkin mereka bilangnya lagi susah sinyal kayak apa kayak, tapi mereka mungkin lagi males kan, kita nggak tahu. Nah itu bisa jadi
tekanan buat kita karena kita sendiri pun mengalami gitu kan ya. Dan kadang selain pakai bahasa Inggris, mereka kan juga pakai bahasa daerahnya mereka sendiri, pakai Tagalog ya kalau kita di Filipina. Itu. Jadi kalau kita kan pahamnya pakai bahasa Inggris, kalau mereka pakai Tagalog kan ya udah kita nggak tahu. Betul. Iya. Mereka kadang masih bocor pakai Tagalog sih. Kalau manfaatnya, benefitnya apa aja? Manfaatnya banyak sih selain yang telah kita omongkan tadi. Kita bisa improve bahasa Inggris kita sih. Jadi Dapat mungkin- teman baru juga. Betul, dapat teman baru, relasi baru, bahasa Inggris kita lebih bagus. Mungkin bahasa Inggris yang ada teman-teman di sini kan mungkin sama kayak orang Indonesia biasanya. Nah, mungkin kita setelah 1 semester di sana pakai bahasa Inggris full kan kita bisa lah lebih 1 step lebih maju gitu bahasa Inggrisnya. Terus kalau ikut program ini ya dikenal sama dosen juga sih. Jadi dosen-dosen tahu kalau ini loh mahasiswa yang kemarin ikut program ke luar negeri gitu kan. Iya sih. Kalau buat daerah penempatan bisa milih atau sudah ditentukan? Oh, kalau itu udah ditentuin ya. Udah. Bahkan kita tuh cuma daftar, terus dari pemerintah atau dari kampus tuh udah nyediain mau ke mana yang ada prodi kita. Fasilitas yang didapat apa saja? Kemarin uang saku itu 1 bulan, uang saku 700, uang buku 500. Kalau uang yang video itu cuma buat dapat sekali ya, dapat sekali di akhir buat video testimoni. Terus apa lagi ya fasilitasnya? Oh, dapat Canva. Oh iya, Canva Pro Canva Pro. gratis. Canva Pro. Iya, buat menunjang tugasnya di sana. Bentar. Ada lagi email dari kampus sana. Oh iya, kita tuh punya email asli dari TAU, dibuatnya kita kan- dari kampus sana. Iya, jadi teman-teman kita itu di Tarlac Agriculture University itu salah satu universitas di Filipina kan. Nah, itu mereka punya website ataupun punya alamat email sendiri gitu. Nah, jadi kami bertiga sama Mbak Maria itu dibikinin akun sendiri gitu. Jadi namanya @ukima_suki@tau.edu.ph. Jadi nggak pakai Gmail lagi, pakai alamat emailnya kampus sana. Dan sampai saat ini masih bisa dipakai. Dan kayaknya tiap kampus tuh fasilitasnya beda. Ada Beda-beda. yang dapat Ada yang dapat, betul, ada yang dapat akun kayak di Spada gini kan. Ini tahun kemarin itu ada 2 kampus. Sebenarnya banyak sih, tapi yang di Filipina itu ada 2 kampus, MMSU sama TAU gitu kan. Nah, itu yang di MMS tuh beda fasilitasnya sama yang di TAU. Yang di MMS itu dapatnya akun kayak kita yang di Spada gitu kan, buat akses nilai, akses tugas gitu. Tapi kalau kita dapatnya email gitu. Keren banget ya. Berarti kan di Filipina iya, Betul. bahasa sehari-harinya di sana berarti Tagalog. Mungkin pakai Tagalog sih, tapi pas pembelajarannya pakai bahasa Bahasa Inggris. Inggris. paham nggak bahasa Tagalog? Iya. Oh, ada satu matkul Pernah dikasih di itu Historical Mathematics itu pernah kita apa namanya? bikin Barter. tugas. Barter language Kita gitu. kita nyiapin apa sih? Presentasi PowerPoint tentang bahasa Indonesia, kalau mereka Tagalog yang masih basic banget lah, kayak apa ya? 1, 2, 3, Angka-angka gitu. Kalau komunikasi sama temen-temen di sana pakai bahasanya bahasa apa? Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Buat Mas Ukima sama Mbak Kung, tahu nggak dikit-dikit bahasa Tagalog? Tahu sih. Enggak. Angka 5. Itu 5. 5, angka Iya. 5 itu 5? Iya. Sama berarti? Iya. Terus kalau ada lagi Kakak tuh AT tulisannya nggak tahu bacanya gimana. tulisannya AT kayak makan berarti. Iya. Terus kalau aku cinta kamu itu bahasa Tagalognya mahal kita gitu. Terus selamat itu apa ya? Kayak sama. Terima kasih. Selamat itu artinya terima kasih. Kayaknya sih. Kalau nggak lupa. Pokoknya selamat kayaknya terima kasih deh kayaknya. Iya, oke. Berarti kemarin itu programnya diadain secara online ya? Secara online. Terus kalau kan secara online itu mengikuti kegiatan apa saja, bisa nggak sih ngikutin kegiatan apa saja di luar kegiatan perkuliahan? Oh, bisa. Justru Bisa malah kemarin banyak kita banget. masih di organisasi.
Kalau aku di BEM, dia masih di Hima. Enggak, Maksudnya di sana Oh. dapat, kita kan tetap ikut apa Kalau opening ada ceremony, dari opening mereka tuh ceremony. kita selalu diundang. Betul, opening ceremony, terus mereka lagi ada kayak di sini di Natalis. Itu kita tetap diundang, kita diundang lewat Zoom gitu kan. Terus ada closing ceremony juga. Gitu sih. Suka dukanya mengikuti program kredit transfer. Sukanya ya banyak yang udah tadi ya. Terus Kelompok itu. terus kalau dukanya pun mereka kadang kan kita nggak tahu orang-orang kayak gimana kan, maksudnya teman-teman yang di sana terus kayak gimana. Kita bertiga kan orang Indonesia nih, orang bertiga. Iya. Terus mereka ada kegiatan berkelompok di sekolah. Tugas ya, tugas. Tugas berkelompok. Nah kan dipisahkan jadi 3 Kita kelompok, aku sendiri. nggak bisa jadi satu kelompok. Betul. Aku Hima, Mbak Maksudnya Mar. biar kita bisa berelasi gitu ya. Uh-uh. Terus aku sendiri, Om sendiri, Mbak Maria sendiri itu 3 orang ini dapat orang yang benar-benar gak bisa mikir gitu loh. Masih nggak bisa diajak diskusi. Jadi benar-benar tugasnya dibikin kami bertiga sendiri gitu. Jadi walaupun atas nama tugas tapi ini dibikin kita sendiri gitu kan. Dibikin individu gitu ya. Heeh. Mereka yang nggak tanggung Nggak ikut. Tapi mungkin nggak semuanya sih. Nggak. Kebetulan aja kita dapetnya kayak gitu ya. Betul. kebetulan. Berarti belum beruntung. Belum beruntung. Oke, udah habis nih pertanyaan dari kami. Terus ada juga pertanyaan dari Instagram. Oke. Aku bacain ya. Dari @sulu_paramata. Bagaimana proses persiapannya menuju program kredit transfer? Kayaknya tadi udah dibahas ya. Iya. Nanti Sulu Paramata dengerin lagi aja di yang awal-awal tadi pokoknya. Terus yang kedua dari @yorika_ads_. Untuk mengikuti program kredit transfer, apakah harus bisa menguasai bahasa Inggris? Harus dong. ya? Harus dong. Kalau bisa sih bukan harus sih, tapi sebuah kewajiban ya, soalnya kan kita juga harus memiliki privilege di sana juga, nanti kalau nggak bisa tetap dibimbing gitu loh. Jadi walaupun kita bisanya dikit-dikit tetap dibimbing di sana. Yang penting mau berusaha juga Betul. buat improve. Betul. Ya jangan sampai kita nggak bisa jadi nggak mau daftar gitu, jangan sih. Tetap harus coba apapun yang kita dapat gitu kan ya, apapun kesempatan yang kita dapat gitu. Berarti nanti di sana itu tetap ada bimbingan ya? Maksudnya kalau nggak paham tetap ditanyain kayak dosen ini sih, maksudnya paham nggak gitu loh. Kalau nggak paham kita ulangin lagi gitu. Seperti itu. Oke. Buat Yorika ADS_ itu sebuah kewajiban bahasa Inggris itu ya. Terus yang terakhir nih dari @ricky_adi_110. Bagaimana kultur pendidikan atau kuliah di luar negeri? Beda sih ya. Yang pertama yang bikin culture shock kita itu perbedaan jam. Di sana Lebih mulai cepet. jam 8, di sini jam 7. Jadi kita benar-benar harus bangun pagi meskipun kita online, tapi itu kita tetap harus ke kampus. Jadi kita kan harus rapi. Oh, berarti wajib ke kampus gitu Iya. ya? Jadi kayak balik lagi ke sekolah SMA ya. Jadi jam 7 harus sudah mulai gitu. Di sana nggak ada presensi sih ya, nggak ada presensi. Nggak ada. Tapi tetap dosennya tahu karena satu kelas itu sedikit, nggak tahu sebenarnya yang lain banyak apa enggak ya. Ini 20 orang kan ya? Jadi dosennya tahu, kalau apalagi kan kita dari Indonesia kan. 3 orang doang, 3 kalau 1 orang orang, nggak ada ya pasti kelihatan. tahu gitu. Kan pasti dari Indonesia 3 orang doang udah diingat nih. Ini Bener, kalau bener, nggak bener. hadir, oh, pasti ingat banget Nah, dosennya. iya. Terus apa lagi ya yang oh iya, tugasnya kita pakainya Google Classroom. Pakai Google Classroom. Kalau di TIU, kalau di MMSU tadi kayak Pakai di standar webnya. gitu. Kayak Heeh. berarti beda-beda tiap. Iya. Beda-beda. Sebenarnya pun tahun angkatannya kita. Jadi buat teman-teman, fun fact ini ICT kita itu angkatan kedua gitu. Angkatan yang pertama sudah Di tahun matematika. 2019. Kita angkatan ketiga. Angkatan Oh, ketiga iya, di Universitas ketiga. Negeri Semarang, tapi di Angkatan matematika angkatan kedua. kedua. Karena angkatan pertama itu tahun 2019. Dan bisa langsung offline ke Filipina. Kan belum ada yang corona, betul. Yang kedua sama ketiga baru online. gitu. Terus yang ini kan kita angkatan kedua kan. Terus kita jadi bisa nih nanti jika teman-teman ada pertanyaan ataupun butuh bantuan dari kita, mungkin kita bisa menjawab gitu kan. Terus tadi mau ngomong apa ya? Lupa.
Buat angkatan yang keempat, yang besok semester 5 itu kayaknya blended. Blended. Setengah semester online, terus sisanya offline ke sana. Seru ya. Jadi setengah-setengah online sama offline. Seru banget tuh. Buat kalian yang mau daftar program kredit transfer, dipersiapin sampai mateng nih persiapannya yang udah dijelasin sama Mas Ukima sama Mbak Kum nih. Dipersiapin segala persiapannya. Semoga yang ingin ikut program kredit transfer lolos sampai Amin. seleksi selesai. Oke. Tapi udah abis nih pertanyaannya. Oke, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Ukima dan Mbak Kum udah datang ke Mat Podcast, Mat Studio ini. Terima kasih banyak ya. Udah nyempetin waktunya untuk datang di sini. Iya. Maaf kalau ada salah-salah Nggak kata. apa-apa. Kalau kurang seru, maaf ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa saksikan episode-episode podcast dari kami. Yang lain-lain juga saksikan episode ini sampai akhir biar kalian gak miskomunikasi. Saya Salsabila, moderator podcast di episode kali ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.